min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa tak ada yang didapatkan kecuali lapar dan haus. Mungkin itu kita, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita bersemangat. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Saya kalau nengok ibu-ibu nih punya pantun, Bu. Jalan-jalan ke kota Meranti, tidak lupa membeli kopi. Sungguh senang rasa di hati melihat ibu-ibu cantik sekali. Iya, ini ibu-ibu nih Pak, di bulan puasa nih mesti kita support nih Pak. Karena ibu-ibu itu di bulan puasa nih super grillnya. Kalau ibu-ibu sakit payah kita Pak. Betul Pak? Kita doakan ibu-ibu sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat dan salam buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap, bermohon, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Pak Ketua Masjid Paripurna Baitus Salam, kemudian beserta pengurus-pengurus lainnya yang kita muliakan, panitia Ramadan, kemudian yang kita muliakan tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra putri yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini adalah Kaifiyat Puasa. Bahasa awaknya, bagaimana cara berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila hari ini umur kita 50 tahun, dikurang 8 tahun, karena kita mulai berpuasa mungkin di usia 8, berarti kita sudah melaksanakan puasa selama 42 tahun. Bila hari ini usia kita mungkin sudah 60 tahun, ketika kita berpuasa di usia 10 tahun, berarti kita sudah puasa selama 50 tahun. Tentu ilmu tentang
puasa ini tak asing bagi kita. Akan tetapi kita tak tahu setiap tahun kita berpuasa, apakah kita betul-betul mendapatkan pahala puasa. Makanya di Ramadan ini mesti kita menjaga diri agar puasa kita berkualitas. Agar puasa kita bermakna. Banyak saudara-saudara kita tahun lalu kita masih sholat di sini, sekarang tak ada. Sekarang sudah meninggalkan kita. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sampai kita di Ramadan ini. Bulan Ramadan ini ibarat batu es. Batu es dipakai tak dipakai, dia akan meleleh sendiri. Begitu juga dengan Ramadan, digunakan tak digunakan, dia akan meninggalkan kita. Jadi kata Rasulullah, rugi orang kalau udah sampai Ramadan dia tak mendapatkan ampunan. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunannya? Salah satunya adalah dengan melaksanakan puasa yang berkualitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kaifiat puasa itu adalah niat. Mungkin tak asing bagi kita. Karena ibadah kalau tak ada niat itu tak ada artinya. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau ibu-ibu puasa, maaf, niatnya besok puasa nak menguruskan badan, salah niatnya tubuh. Mumpung besok masuk puasa, lah cuba potong berdiet tak bisa. Ada di hati besok masuk Ramadan, kesempatan mah. Salah niat bu, perbaharui niat. Niat untuk berpuasa esok mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat itu sengaja, keinginan untuk berpuasa esok itu sudah dikatakan niat. Meskipun tak dilafazkan, melafazkan itu hanya menyempurnakan atau menguatkan. Karena itu kalau ada niat kita salah untuk berpuasa, tolong dirubah niat untuk mengharapkan ampunan dari Allah, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang berpuasa disuruh dokter, besok ibu puasa yo, besok malam jam 10 lah mulai menahan. Besok kan operasi. Niat puasa besok itu untuk apa? Operasi. Kita berharap esok kita puasa, kita mendapatkan puasa itu. Dan niat itu alangkah baiknya diperbaharui setiap malam. Karena niat itu kata Rasulullah SAW, man lam yubayyit asyam, siapa yang tidak menetapkan niat untuk berpuasa qoblal fajr, sebelum fajar, fala siyama lahu, tidak ada puasa bagi. Karena niat itu adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, kaifiat puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum segala hal yang merusak ibadah puasa, termasuk hubungan suami istri di siang Ramadan. Jadi segala hal yang bisa merusak puasa Ramadan ini coba ditinggalkan. Ibu-ibu yang kebiasaan buruk di luar Ramadan, masuk Ramadan katakan dengan diri ana shaim, aden sedang puasa gini. Ya dulu mah kena sibuk di Facebook segala macam, WA, telepon-teleponan. Awalnya bacito yang dimasak tadi apa? Tuh bertanya dulu deh, itu si A itu apa tuh?
Datang lagi. Nah, mulai menceritakan kejelekan orang lain. Katakan dalam diri, saya puasa. Paling tidak selama Ramadan jadilah. Isuan sulit saudara yuk. Di Ramadan jadilah Pak. Jaga betul. Karena kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa tak ada yang didapatkan kecuali lapar dan haus. Mungkin itu kita, Pak. Jaga betul. Man lam yada qaulu zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajjah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, amalan sia-sia, falaysa lillah, Allah tak butuh lagi kita menahan lapar dan haus. Jaga betul. Ini puasa terakhir, Ibu. Ibu-ibu, jangan dikira tahun depan awak akan berjumpa lagi. Apalagi apa-apa. Siapa yang tahu umur kita? Mumpung hadir Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena pahala puasa kata Allah Subhanahu wa taala, saumuli wa ana ajzibi. Allah yang akan membalasnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'if, al hasanatu ashrun amsalihha bisab'i mi'ah dhi'fin. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah 1 kali 10, bahkan sampai 700. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Besar pahala puasa itu. Lebih besar dari masjid ini. Bapak Ibu dirahmati Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis, siapa yang ikut menyelenggarakan fardu kifayah, ikut serta, Pak, bisa jadi dia ikut mengkafani, memandikan, menyolatkan, menguburkan, atau dia ikut berada di situ sampai menguburkannya. Kata Rasulullah, dia mendapat qirataini, pahala 2 qirat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, 1 qiratnya sebesar apa? Kata Rasulullah, sebesar bukit Uhud, gunung Uhud. Bapak Ibu yang sudah umroh, pasti Bapak tahu berapa tingginya Bukit Uhud itu. Lebih kurang 1055 meter ke atas. Panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo. Itu pahala fardu kifayah. Yang kita lakukan ini fardu wajib puasa, pahalanya lebih besar. Kira-kira masaji awak, kira-kira naik godang Pak ya, besar nampaknya, tapi lebih besar dari ini. Bang Riau, Bu, itu tingginya hanya 83 meter ke atas. Monas itu 132, lah tinggi itu, Bu. Nggak ada bandingannya. Itu amalan fardu kifayah, apalagi yang wajib. Karena itu Ramadan datang. Jangan sia-siakan kehadiran Ramadan ini dengan amalan-amalan yang bisa merusak puasa. Berazamlah dalam dirimu. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, jaga. Datang Ramadan, kita tak mendapatkan ampunan, rugi. Besok belum tentu kita ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena itu peluang itu ada di depan kita hari ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita kelak tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah. Hal lain selain rukun puasa, ada amalan sunnah yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Tapi zaman kini tengok dulu, Bu. Jangan copek-copek nah berbuka. Dipastikan dulu ibu berbuka mendongakan Sirina di Masaji atau di TV. Kalau salah donga deh, Bu, taputa azan Jakarta. Awak lah babu batal puasa hari itu, Bu. Pastikan betul setel TV mana yang Bu setel kok. Kalau RCTI itu Jakarta, Bu tahu.
Kalau RTV itu Riau. Ketika berbuka segerakan. Jadi tunggu leh. Lah buku lah masih bisa leh, masih bisa leh, tahan leh. Tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka yuftiru ala rutobatin. Fa in lam takun fa alayya tamratin. Fa in lam takun hasahasawatin mimmain. Dia Rasulullah itu kalau berbuka, kalau kita mau contoh, dia itu dengan kurma rutobah. Rutobah itu kurma yang segar. Kalau tidak punya itu tamrotin dengan kurma yang kering. Kalau tak ada juga itu mimmain dengan air. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir, agar kita buat berpuasa, jangan lupa untuk sahur. Sahur itu asal katanya sahar, akhir malam. Jadi bukan sahur itu makan tengah malam. Ada orang Pak pulang dari masjid jam 10 duduk jangan boleh lah makan. Itu tidak sahur, Bu. Sahur itu berada di akhir malam. Tasaharu fa inna sahur barokah. Sahurlah kamu, sesungguhnya sahur itu membawa barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap diberi semangat. Itu perlu diminta. Kadang badan awak pun nak tolong kalau awak nak minta kepada Allah. Kau pada lama suruh 10 je. Masuk 5 boleh itulah kurang belakang je, tambah lapang je masuk. Mudah-mudahan tak terjadi di tempat kita ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Terakhir, kalau ada sekarung sampah jangan dibuang ke dalam kali. Kalau ada kata yang salah jangan dilapor ke Pak Polisi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.